Tahukah kamu bahwa berpikir, bernalar, dan berlogika itu beda banget? Kalau kamu tahu, tulis di kolom komentar. Oke, mari kita bahas satu persatu. Ya, halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Dan hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang sangat sederhana sekali, tapi sering banget bikin orang itu bingung ya. Apa sih itu berpikir, apa sih itu yang namanya bernalar, dan apa sih yang namanya berlogika. Dari tiga kata ini kita itu sering banget dengar, tapi apa sih bedanya? Apakah dari ketiga kata ini sama, atau hanya sebagai istilah atau ungkapan saja, atau ada perbedaan yang bikin kita itu bilang, oh ini toh perbedaannya. Yuk kita bongkar bersama-sama di channel ini. Apa itu berpikir? Ya, berpikir itu kayak aktivitas otak kita sehari-hari ya. Bayangin aja otak kita itu seperti mesin yang nggak pernah berhenti bekerja. Tiap kali kita ngeliat sesuatu, dengar sesuatu, atau bahkan cuma bengong doang, otak kita itu sebenarnya lagi berpikir, guys. Berpikir itu adalah proses mental yang mencakup segala macam aktivitas yang ada di kepala kita. Mulai dari membayangkan, merasakan, hingga sampai mengingat sesuatu. Contohnya itu gampang banget. Misal pagi ini aku buka kulkas, terus aku mikir nih, makan apa ya hari ini? Ada telur, ada bayam. Apa bikin omelet bayam aja? Atau bikin hal yang lain? Nah, itu adalah contoh dari berpikir. Atau misalnya pas lagi nyanyi di kamar mandi, tiba-tiba kepikiran teman lama, kepikiran utang, kepikiran masa depan, atau itu juga berpikir. Pokoknya berpikir itu luas banget, nggak ada batasan, bisa acak, bisa imajinatif, dan bahkan bisa ngelamun. Ya, ngelamun juga termasuk berpikir loh. Setelah kalian paham dan mengetahui apa itu berpikir, sekarang kita lanjut ke apa itu bernalar. Jadi bernalar itu tidak sama dengan berpikir ya. Jadi ini agak beda nih. Kalau berpikir itu kayak lautan yang sangat luas dan bebas. Bernalar itu lebih terarah. Bernalar adalah saat kita menggunakan akal sehat atau alasan untuk memahami sesuatu. Jadi kita nggak cuma mikir aja, tapi kita coba hubung-hubungkan informasi biar masuk akal. Misalnya aku lagi bingung mau pesan kopi apa di kafe. Kopi latte harganya 30.000, kopi americano 25.000. Aku cuma punya budget 50.000. Tapi aku juga pengen makan donat seharga 15.000. Nah, di sini kalau aku pikir-pikir, aku bisa pesen americano, terus masih bisa beli donat. Tapi kalau aku beli latte, budgetku mepet. Jadi aku pilih americano. Nah, itu tadi contoh bernalar. Aku pakai informasi yang ada. Contohnya harga kopi, harga donat, dan budgetku tentunya, buat bikin keputusan yang masuk akal. Jadi bernalar itu kayak berpikir dengan tujuan, pakai alasan nih, dan biasanya ada hubungan sebab akibat. Intinya bernalar itu seperti yang lebih terstruktur, biar kita nggak cuma asal mikir, tapi bikin kesimpulan yang logis berdasarkan fakta atau data. Nah, sekarang kita ke berlogika. Ini yang sering bikin orang, wah kamu keren banget, kamu jenius banget, kamu pintar banget. Nah, itu. Berlogika itu adalah cara kita berpikir yang super terstruktur. Pakai aturan tertentu atau metode tertentu. Biasanya berdasarkan logika formal. Logika itu kayak matematika. Ada pikiran, atau ada rumus, atau ada pola. Dan nggak boleh ngasal lah pokoknya. Contoh klasik berlogika itu kayak gini. Semua burung punya sayap. Elang adalah burung. Jadi elang punya sayap.
Ini namanya silogisme. Berlogika itu berpikir dengan langkah-langkah yang jelas. Kayak menyusun puzzle biar kesimpulannya 100% valid berdasarkan premis atau fakta yang ada. Tapi jangan bayangin berlogika itu cuma buat orang-orang yang serius, yang suka bikin rumus di papan tulis. Kita juga pakai logika kita dalam kehidupan sehari-hari loh, jangan salah. Misalnya kalau kamu lihat langit mendung terus bawa payung karena takut hujan, itu juga berlogika. Kamu pakai pola, mendung biasanya bikin hujan, jadi aku mending bawa payung. Oke, sekarang kita tarik benang merahnya ya. Berpikir, bernalar, dan berlogika itu kayak 3 saudara. Tapi masing-masing punya kepribadian tersendiri. Kayak yang pertama, berpikir. Ini yang paling umum, luas, bebas, bisa acak, termasuk ngelamun atau berimajinasi ya. Sementara bernalar lebih terarah, pakai akal sehat, buat bikin keputusan atau memahami sesuatu berdasarkan informasi. Seperti yang saya contohkan yang tadi ya. Sementara berlogika super terstruktur, pakai aturan logika formal, buat nyusun argumen atau kesimpulan yang nggak bisa dibantah atau premisnya benar. Bayangin aja kayak masak. Berpikir itu kayak buah-buahan yang kamu kumpulin di dapur. Macam-macam, bebas. Sementara bernalar itu kayak kamu mulai nyusun buah-buahan itu jadi salad buah yang enak ya. Nah, sementara berlogika itu kayak kamu ikutin resep salad buah langkah demi langkah, ya kan? Biar rasanya itu pas dan nggak ngasal. Oke, kita sampai di segmen terakhir, segmen 5. Kenapa ini penting? Kenapa sih kita harus perlu pahami perbedaan ini? Ya, karena ketiganya punya peran masing-masing dalam hidup kita ya. Berpikir itu bikin kita kreatif. Bernalar bikin kita bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Sementara berlogika bikin kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang jelas dan terukur. Sekarang giliran kalian, coba ceritakan di kolom komentar kapan terakhir kalian berpikir, bernalar atau berlogika deh dalam kehidupan sehari-hari. Misal, waktu pilih menu makanan, nentuin liburan mau kemana, atau nyelesain sebuah masalah. Aku tunggu ya cerita kalian ya di kolom komentar ya. Oh ya, buat kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Biar nggak ketinggalan konten yang lain. Oke, makasih banyak sudah nonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.